Kalau lagi main ke kota Serang, Banten, jangan lupa ya bos, buat gercep kulineran khas Banten. Sate bandeng Ibu Hajah Maryam. Doi ini pelopor sate bandeng di kota Serang loh. Katanya sih ini tuh makanan yang dimasak Ibu Hajah untuk Kesultanan Banten. Tapi sekarang malah bisa dinikmati orang-orang. Puluhan juta auto masuk dari bisnis ini tiap bulan. Sepeninggalan Ibu Hajah, bisnis ini jadi rebutan keluarga. Loh, kok bisa? Dan penerusnya sekarang sudah generasi ketiganya. Penasaran sama bisnis ini, bos? Kuy, kita kulik langsung sama cucunya. Halo bos, jalan-jalan ke Serang. Jangan lupa membeli sate bandeng. Dan ini saya adalah salah satu pelopor sate bandeng di kota Serang. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Ini bos, Kang Dea, cucu Ibu Hajah Maryam, sekaligus penerus ketiga bisnis ini. Di usianya yang baru 30 tahunan, Kang Dea udah dipercaya oleh sang nenek untuk melanjutkan bisnis ini. Tapi bos, Kang Dea nggak langsung mulus loh ngelanjutin bisnis neneknya ini. Kok kenapa yang megang cucu bukan anak-anaknya? Itu sih yang masuk ke kuping saya. Ya mungkin saya juga nerima amanat dari nenek, karena nenek itu dulu 7 pada 4 tahun sakit, saya ngurus. Wah, cucu kesayangan nenek nih. Senggol dong. Tapi Kang Dea ini emang udah bantu sang nenek jualan sejak masa kuliah, bos. Menawarkan produk sate bandengnya ke teman-teman kuliahnya dulu. Meski udah belajar bisnis ini sejak kuliah, tapi masih ada keluarga yang gak terima kalau Kang Dea yang nerusin bisnis ini. Makanya anak-anak nenek ada yang percaya, sebagian ada yang percaya saya ngelola, sebagian ada yang tidak. Jadi sebenarnya pro dan kontra, tapi alhamdulillahnya anak-anak nenek 60% tuh percaya sama saya untuk ngelola. Tetap semangat Kang Dea. Pundaknya agak-agak berat ya bos, karena harus meneruskan bisnis keluarga besar ini. Tapi kok bisa sih sang nenek kepikiran bikin sate bandeng ini, Kang? Apalagi doi pelopor sate bandeng loh. Dulu itu nenek itu pernah jadi juru masak di Kesultanan. Jadi dulu tuh di kota Serang belum ada masakan khas. Nenek sama teman-temannya itu ditantang oleh orang Kesultanan membuat makanan khas dari ikan bandeng. Tapi berinovasi harus jadi sate tanpa harus dipotong-potong. Harus utuh satu ikan. Dan dibuatlah orang-orang Kesultanan suka, di daerah lingkungan itu suka. Akhirnya nenek berpikir, saya punya anak banyak nih, gimana caranya keluar nih. Akhirnya keluarlah dari Kesultanan, membuat sate sendiri, door to door, dari rumah ke rumah, ya sambil bawa tentengan lah. Itu kalau cerita dari nenek. Ternyata buatan juru masak Kesultanan Banten. Pantes aja enak pol. Ibaratnya masakan MasterChef versi kearifan lokal ya bos. Untuk bandeng sendiri sebagai produk utama, proses pengolahannya agak unik ya bos. Sekilas mirip otak-otak bandeng khas Gresik. Namun pembedanya adalah letak adonan daging ikan dan tentu bumbunya bos. Kalau di otak-otak, daging ikan yang sudah dihaluskan dan sudah dipisahkan durinya dimasukkan ke dalam badan ikan. Kalau sate bandeng ini, daging ikannya menyelimuti badan ikan bandeng. Kelihatan ya bedanya bos? Kuncinya di sate bandeng ini adalah santannya. Kebayang nggak bos? Satu ikan, satu kelapa untuk adonan santannya. Wow! Kalau kelapa itu berarti kalau produksi 280, kita makanya 280 kelapa. Biar gurihnya itu kerasa di lidah. Gara-gara ini juga, sate bandeng hanya tahan 24 jam karena sifat santan yang tidak bisa tahan lama. Dan Kang Dea tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali di sate bandengnya. Nah, kemarin itu kita nyoba untuk inovasi memakai campuran susu. Nah, tapi itu masih kurang bagus, masih dibilang agak sedikit gagal. Nah, kalau yang gagal itu karena mungkin campurannya kayak susu ya. Jadi ketika dibakar, dikira kita bakal mengembang, taunya dia malah nyusut, makanya belum bisa. Dan teman-teman pun coba kita pakai inovasi pakai vakum. Kita pernah coba pakai vakum, emang bisa dia 3-4 hari di luar, cuma untuk rasanya dia berbeda. Belajar dari kegagalan-kegagalan ini, Kang Dea tetap back to basic resep yang sudah diturunkan dari neneknya. Kang Dea juga menyerahkan proses pengolahannya kepada juru masak kepercayaan sang nenek.
Setiap harinya, Kang Dea bisa memproduksi sekitar 60 kg ikan bandeng, bahkan bisa sampai lebih ya bos. Bandeng-bandeng ini didatangkan langsung dari Lampung dan Karawang, dengan ukuran ikan sekitar 350 gram. Ukuran ini sudah disesuaikan dengan resep dari sang nenek. Tujuannya agar ikan bandeng bisa cepat matang sampai ke lapisan terdalam. Meskipun lagi-lagi balik ke kualitas ikannya ya bos. Bos, di sini kita proses pembakaran itu membutuhkan waktu. Ketika bandeng lagi bagus itu hanya membutuhkan 20 menit sampai 30 menit. Dan kalau bandeng lagi kurang bagus itu memakan waktu sampai 1 jam bos. Kudu sabar ya bos masaknya, apalagi di atas arang begini. Oh iya bos, penjepit sate bandeng ini diproduksi sendiri loh. Ukuran dan panjangnya bambu sudah disesuaikan, jadi ikan bandeng gak jatuh saat dibakar. Harga yang Kang Dea tawarkan untuk ikan ini mulai dari Rp38.000 bos. Worth it nih bos, rasanya yang gurih dan manis emang enak kalau dimakan pakai nasi atau langsung. Bikin lidah berdendang nih bos, pengen lagi dan lagi. Tim cuan jadi kepo nih, kira-kira berapa ya omset dari usaha ini? Let's say dalam sebulan ada 1.500 orang yang beli dengan harga Rp38.000. Maka omset yang didapat adalah Rp57 juta bos. Maya nih cuannya puluhan juta bos. Siapa yang nyangka ya bisnis ini bisa terus hidup ke generasi ketiga. Gak sia-sia perjuangan sang nenek ya. Pantes aja Kang Dea kekeh menjalankan bisnis ini. Resep turun-temurunnya bukan kaleng-kaleng bos. Harta warisan tak berbenda. Lewat bisnis ini juga, keluarganya bisa sekolah dan bertahan hidup. Semangat terus, Kang! Bagi saya ini meneruskan usaha keluarga itu sangat berat. Tapi bagaimana caranya sate bandeng Bu Haji Mariam ini tetap eksis dan bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat luar Banten. Dan yang penting di sini kita tetap semangat. Dan yang penting cuan, bos!